Halo semuanya, kali ini aku akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Beasley. Film ini diadaptasi dari sebuah buku percintaan yang berjudul sama dan terbit pada tahun 2007 lalu. Beasley adalah sebuah cerita modern dari dongeng klasik Beauty and the Beast. Skuila tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Adegan pertama film ini memperlihatkan seorang pria bernama Kyle yang merupakan tipe pria idaman. Dia tampan, pintar, populer, dan merupakan anak orang kaya. Namun sayang sikap Kyle sangat buruk, sehingga banyak orang tidak menyukainya. Dia tidak segan meremehkan dan menghina orang lain yang dianggapnya aneh dan tidak menarik di matanya. Kyle merasa percaya diri bahwa dirinya akan terpilih sebagai presiden Komite Hijau. Namun ada seorang wanita yang menganggapnya tidak pantas terpilih dan mencoret poster Kyle, dan Kyle pun merasa sedikit terganggu dengan hal itu. Dia adalah Kendra, gadis yang dibenci Kyle karena dandanan dan penampilannya yang menyeramkan seperti seorang penyihir. Kendra dengan spontan mengkampanyekan bahwa Lindy bisa saja menjadi presiden Komite Hijau. Namun Lindy hanya mengincar posisi bendahara karena sadar dia akan kalah melawan seorang Kyle. Jika Kyle membenci Kendra karena penampilannya, maka Kyle selalu meremehkan kemampuan Lindy. Namun Lindy cuek saja akan hal itu. Kyle tinggal bersama ayahnya yang selalu sibuk dengan pekerjaannya. Ayahnya tidak perhatian dan sering mengabaikan Kyle. Dalam acara pesta kemenangan, Lindy melihat Kyle bertengkar dengan pacarnya gara-gara setangkai mawar putih. Kyle mencoba bersikap ramah dan berbincang dengan Lindy. Dia juga meminta maaf atas sikapnya dan Lindy menanggapinya dengan santai. Mereka saling bicara dan Lindy meminta mereka untuk berfoto bersama. Awalnya Kyle enggan, tapi Lindy berdalih foto itu untuk keperluan buletin sekolah. Akhirnya Kyle setuju dan menyematkan mawar putih di baju Lindy. Dia kaget karena ternyata Lindy tahu akan arti mawar putih itu. Setelah itu Kendra muncul dalam acara tersebut. Kyle menghinanya dan menganggap Kendra sebagai tamu yang tidak diundang dalam acara itu. Padahal sebelumnya Kyle sengaja mengundang Kendra di pesta kemenangannya. Kendra kehilangan kesabarannya dan mengucapkan mantranya bahwa yang terbaik bisa berubah menjadi yang terburuk. Sejak saat itu, Kyle tidak bisa menikmati pestanya. Dia terus terbayang tatapan tajam Kendra, tubuhnya mulai basah oleh keringat, dan kepalanya mulai berputar. Kyle akhirnya memilih pulang, dan dia kaget karena Kendra bisa muncul di belakangnya. Kini Kendra berubah menjadi gadis yang cantik dengan tatapan matanya yang penuh kebencian. Kendra menyentuh tangan Kyle, dan Kyle perlahan menjadi si buruk rupa. Kyle pun kaget melihat bayangan dirinya di kaca. Kendra menjelaskan bahwa Kyle hanya punya waktu 1 tahun untuk bisa menemukan wanita yang benar-benar mencintainya, atau Kyle akan selamanya menjadi si buruk rupa. Ayah Kyle kaget mendapati putranya dengan wajah yang menakutkan. Ayahnya mencoba mengobati putranya, namun tidak ada satupun dokter yang mampu membantu Kyle. Ayahnya memutuskan untuk mencarikan tempat persembunyian untuk Kyle karena tidak mau kondisi putranya akan mempengaruhi reputasinya. Ayahnya menyewa tempat tinggal yang mewah untuk Kyle bersembunyi. Namun ayahnya tidak menemani Kyle dengan dalih urusan pekerjaan. Kyle hanya ditemani Zola, pembantunya yang tetap sabar walaupun sikap Kyle kadang menjengkelkan, dan juga Will, guru les privatnya yang buta sehingga tidak bisa melihat kondisi Kyle. Kyle menghabiskan hari-hari yang membosankan dan semakin menyedihkan karena ayahnya kian terasa sengaja menjauhinya. Pada suatu waktu, Kyle memutuskan untuk pergi ke pesta Halloween. Di sana, dia melihat Kendra. Kyle memohon agar Kendra membantunya karena Kyle merasa 5 bulan sudah cukup baginya untuk merasakan susahnya menjadi si buruk rupa. Kendra menolak membantu karena Kyle belum belajar apapun. Kendra kembali berkata bahwa Kyle harus mencari seseorang yang benar-benar mencintainya dalam kondisi seperti sekarang, dan dia mengingatkan bahwa waktu Kyle tinggal 7 bulan lagi. Kemudian Kyle semakin kesal ketika melihat pacar dan sahabatnya yang sedang berpacaran sambil membicarakannya. Tampaknya mereka merasa lega karena Kyle tidak ada lagi bersama mereka. Kyle melampiaskan kemarahannya dengan menendang sesuatu dan mengenai Lindy. Lindy muncul dan mengomel.
Kyle tidak berani menatap ketika Lindy sengaja mengasihani Kyle sambil memandang ke arah sahabat dan pacar Kyle yang sedang bermesraan. Dalam hal ini, Lindy tidak menyadari bahwa orang yang diajaknya bicara itu adalah Kyle. Tapi Lindy mengatakan bahwa pacar dari wanita itu masih punya satu kesempatan lagi. Kyle menoleh tapi Lindy sudah pergi tanpa mengambil kacamatanya yang jatuh. Singkat cerita, Kyle pun mulai akrab dengan Will dan dia belajar untuk menghargai kekurangan orang lain. Kyle memandangi fotonya bersama Lindy dan dia menyadari ketulusan gadis itu. Setiap malam Kyle pergi keluar hanya untuk mengamati Lindy dari kejauhan tanpa berani menyapanya. Saat membuka akun media sosialnya, Kyle merasa malu dan kemudian dia memutuskan untuk menghapusnya. Suatu malam Kyle kembali mengamati dan mengikuti kemana Lindy pergi. Dia mulai merasa terpikat dengan Lindy. Dia kemudian menceritakan hal itu kepada Will dan Zola. Mereka pun ikut senang akan hal itu. Singkat cerita, Kyle kembali melakukan kebiasaannya mengamati Lindy. Dan pada saat itu, Lindy dan ayahnya terlibat masalah dengan preman hingga mengakibatkan Lindy terjatuh dari tangga. Kyle kemudian membantu Lindy dan ayahnya, dan dia memaksa ayah Lindy agar mengizinkan Lindy untuk tinggal di tempatnya yang aman, agar tidak bertemu lagi dengan preman itu. Semula ayah Lindy enggan, tapi akhirnya menyerah dan mengantarkan putrinya ke tempat Kyle. Saat Zola membukakan pintu untuk mereka, Lindy masuk sambil terus mengomeli ayahnya, karena Lindy merasa dirinya dikekang dan seperti dalam penjara. Lindy mengancam ayahnya untuk tidak mencarinya lagi. Saat ayahnya pergi, Lindy menyadari bahwa ada seorang yang mengawasinya, dan dia mengancam orang tersebut untuk tidak mencoba mendekatinya. Kyle mencoba mendekati Lindy dengan memberinya barang-barang mahal. Namun Lindy tidak menanggapinya dan malah kesal terhadap Kyle karena tidak pernah menampakkan dirinya. Kyle tidak percaya diri menunjukkan jati dirinya pada Lindy dan menggunakan nama samaran Hunter. Kyle pun uring-uringan karena Lindy menolak semua hadiahnya. Zola menjelaskan sikap Kyle yang seperti itu terkesan Kyle hanya mau membeli Lindy. Kemudian Zola menyarankan agar Kyle memikirkan hadiah apa yang paling diinginkan Lindy. Akhirnya Kyle membelikan jus buah dan mencoba mengetuk pintu kamar Lindy. Tapi Kyle mendengar Lindy sedang menelpon temannya. Kyle menguping pembicaraan Lindy temannya itu, termasuk keinginan lama Lindy untuk melakukan perjalanan ke Machu Picchu yang harus dia urungkan. Tapi Kyle ketahuan dan malah membuat kegaduhan, dan Lindy tampak kesal melihat Kyle yang menggunakan topeng. Kyle berdalih agar Lindy tidak takut. Lindy bertanya mengapa dirinya harus dikurung di tempat ini, tapi Kyle menjawab kalau itu semua demi kebaikan Lindy. Lindy kemudian menerima penjelasan Kyle dengan setengah hati, tapi dia berterima kasih atas jus yang diberikan Kyle untuknya. Kyle senang dan mengabarkan hal itu pada Zola, dan Zola tentu ikut senang mendengarnya. Kyle berniat menulis surat untuk Lindy, tapi dia tak punya keberanian untuk memberikannya langsung pada Lindy. Kyle juga mengobrol dengan Will karena dia ingin membuat ruangan khusus untuk Lindy di atas gedung yang dihiasi dengan bunga mawar aneka warna. Kyle langsung sembunyi ketika mendengar suara langkah Lindy. Lindy menyapa dan mencoba mengobrol dengan Will, sedangkan Kyle bersembunyi di balik tirai. Suatu malam Lindy muncul ketika Kyle sedang menonton TV, dan Kyle mulai memberanikan diri untuk tidak lari, namun dia menutupi wajahnya agar Lindy tidak melihatnya. Mereka saling bicara dan membahas tentang keluarga, tapi Kyle tampak tidak menanggapinya. Lindy tidak putus asa, dia kembali mengomentari film yang ditonton Kyle. Kyle menawarkan Lindy agar ikut kelas privatnya besok dan Lindy mengiyakan ajakannya. Lindy kemudian pamit pergi, namun Kyle menahannya. Kyle memberanikan diri untuk membuka penutup kepalanya dan memperlihatkan wujud aslinya. Tak ada ekspresi takut sama sekali di wajah Lindy, karena dia mengaku pernah melihat hal yang lebih buruk dari itu. Setelah Lindy pergi, Kyle bersorak kegirangan. Kyle seperti mendapat semangat baru. Dia kembali menulis surat untuk Lindy, tapi semua hanya terbiar di atas meja tanpa pernah sampai kepada Lindy. Keesokan paginya, Kyle membangunkan Will dan memberitahu bahwa dia ingin mengajak Lindy untuk ikut kelas. Singkat cerita, Kyle mengajak Lindy ke ruang atap, dan Lindy sangat terpesona dengan ruangan yang penuh dengan aneka tanaman bunga mawar.
Sementara itu, Will dan Zola muncul. Mereka kemudian melanjutkan pelajaran mereka. Lalu, Kyle membacakan puisi yang sengaja dia pilih. Saat dia sementara menjalankan aksinya untuk memikat Lindy, Zola memutuskan untuk mengajak Will pergi meninggalkan mereka berdua. Kyle dan Lindy kembali meneruskan acara membaca puisi bersama. Seketika, suasana di sekeliling berubah. Kyle bersembunyi ketika melihat Kendra keluar dari rumahnya. Kyle menghadang Kendra dan meminta tambahan waktu untuknya, namun Kendra menolak. Kyle merasa bahwa kini dirinya bisa memikirkan orang lain, tapi Kendra tetap tidak peduli. Kyle mengatakan bahwa dia akan berusaha pada Lindy, namun dia meminta agar Kendra mau membantu Will dan Zola karena mereka selama ini sudah terjebak dalam neraka karena hidup bersama dengannya. Kendra berjanji akan membantu mereka bila Kyle mampu menyelesaikan misinya. Lindy sedang membaca ketika Kyle muncul di kamarnya sambil membawa CD. Tanpa sengaja matanya melihat foto dirinya bersama Lindy. Kyle pura-pura bertanya tentang foto itu, dan Lindy menjelaskan bahwa dia tidak yakin dengan perasaannya sendiri. Kyle mengajak Lindy pergi berlibur ke rumah di tepi danau. Sepanjang perjalanan, Kyle pura-pura tidur saat Lindy menerima SMS dari ayahnya dan memintanya untuk pulang ke rumah. Namun, Lindy memutuskan untuk menghapus SMS tersebut. Setibanya di tujuan, Lindy terkesima dengan rumah mewah itu dan mereka masing-masing saling bercerita tentang kehidupan keluarga mereka. Lindy kemudian mengajak Kyle untuk jalan-jalan di tepi danau. Di saat itu, Kyle membawa gulungan surat yang selama ini ditulisnya. Saat berjalan bersama, Kyle mengatakan bahwa dirinya telah menulis surat untuk Lindy seraya melemparkan gulungan suratnya. Lindy berhasil menangkapnya, tapi dia terjatuh bersama Kyle. Saat itu mereka hampir berciuman, namun ponsel Lindy berbunyi. Seseorang mengabarkan bahwa ayah Lindy overdosis dan sekarang dirawat di rumah sakit. Kyle langsung menyuruh Lindy untuk menemui ayahnya, dan dia berusaha mengantarkan Lindy sampai ke stasiun kereta. Saat berpamitan, Kyle mengira Lindy akan menyatakan cintanya, tapi Lindy malah bilang kalau Kyle adalah teman yang baik. Kyle pun merasa sangat kecewa. Lindy duduk di kereta dan mulai membuka gulungan suratnya. Kyle panik dan berteriak agar Lindy tidak membaca surat cintanya, tapi suaranya tidak akan bisa didengar Lindy karena keretanya mulai menjauh. Sejak saat itu, Kyle putus asa dan sering menyendiri. Bahkan ruang atap yang dulunya penuh dengan mawar, kini semuanya kering dan berantakan. Kyle juga tidak pernah menjawab telepon dari Lindy. Padahal Lindy sendiri penasaran mengapa tiba-tiba sikap Kyle berubah. Padahal dalam surat, dia menyatakan cintanya terhadap Lindy. Kini waktu Kyle hampir habis. Will dan Zola menjadi gemas melihat Kyle yang pesimis dan menyuruh Kyle untuk tidak bersembunyi lagi. Zola menyuruh Kyle untuk menemui Lindy, dan dia mengatakan bahwa kini Lindy sudah mulai bersekolah lagi. Akhirnya Kyle memberanikan diri untuk pergi ke sekolah menemui Lindy. Semua orang melihatnya dengan tatapan aneh. Kyle mencari Lindy dan melihatnya. Kemudian Kyle memanggil Lindy dan Lindy pun menoleh. Awalnya Lindy kesal karena Kyle tidak memberinya kesempatan untuk mengetahui apa yang terjadi. Kyle mengaku tidak percaya diri karena Lindy pasti akan menolak pernyataan cintanya. Kyle mengakui bila saat bersama Lindy dirinya tidak merasa buruk sama sekali. Lindy menatap Kyle tanpa ragu, mengatakan bahwa Kyle memang tidak buruk. Lindy mendekat dan membuka penutup kepala Kyle, kemudian menciumnya. Lindy memeluk Kyle dan Kyle menatap gambar di tangannya dengan sorot putus asa karena waktunya kian menipis. Kyle meminta Lindy untuk pergi dan dia berjanji bahwa tidak akan ada yang berubah pada dirinya. Lindy ragu dan berjalan menjauh, tapi kemudian dia berbalik sambil berkata bahwa dia mencintai Kyle. Kyle pun tersenyum dan berbalik. Saat berada di luar gedung, suasana berubah. Nampaknya efek sihirnya mulai menghilang dan Kyle menatap bayangannya di kaca gedung. Dia melihat bayangan Kendra sambil tersenyum. Perlahan tapi pasti wajah Kyle kembali tampan seperti semula. Kyle tidak percaya dan melihat gambar di tangannya mulai hilang. Sementara itu, Lindy keluar sambil mencari Hunter. Dia tidak terlalu peduli dengan Kyle. Lindy terus mencari dan memanggil Hunter si buruk rupa. Kyle terus mengikutinya sambil berusaha menjelaskan tentang cerita si buruk rupa, tapi Lindy tetap cuek.
Lindy kemudian menelpon Hunter, tapi dia heran karena justru ponsel Kyle yang berbunyi. Lindy mulai menyadari bahwa Hunter dan Kyle adalah orang yang sama, dan happy ending untuk mereka berdua. Sementara itu, Will dan Zola juga tidak percaya dengan apa yang mereka alami. Seketika Will bisa melihat kembali, dan Zola mendapatkan kartu identitas untuk ketiga buah hatinya, sehingga mereka bisa berkumpul kembali. Ternyata Kendra benar menepati janjinya, dan film pun tamat. Oke guys, itulah akhir dari cerita film Beasley. Semoga kalian suka dengan video ini. Dan jika kalian terhibur, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa!